Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh setiap saya follow up orang yang baru bergabung. Oke Pak Agung, Anda join di BMG ini karena satu, nggak enak sama Pak Rahmat. Yang kedua, karena memang mau pakai produk. Atau yang ketiga, pengen punya penghasilan jutaan rupiah tiap hari seperti Pak Adra. Pak Agung pilih yang mana? Karena nggak enak ya? Ingat jawabannya apa tadi? Nggak enak. Kalau dia bilang nggak enak, pancing lagi dengan pertanyaan. Nggak tertarik dengan penghasilan Pak Adra 1 bulan 1 miliar? Tertarik? Jadi kalau saya suruh pilih nomor 1, 2, dan 3, Pak Agung pilih yang mana? Nomor 3? Serius nomor 3? Serius apa serius banget? Serius banget. Nah, orang-orang yang jawab serius banget inilah yang jadi calon mitra yang tepat. Prinsip nomor 5 di 10 prinsip sukses. Kalau ada pertemuan, dia diundang. Ada training, dia diundang. Ada macam-macam lah, building tim atau apa, diundang. Tapi kalau jawabnya nomor 1 dan 2, ada training seperti ini, nggak usah diundang. Bikin sakit hati. Di telepon, Pak Agung datang ya, ini ada pertemuan penting loh sama Pak Adam. Tapi jawabannya nomor 2, hanya pakai produk. Iya nanti saya datang, saya bawa 5 orang. Tunggu 2 jam, yang nggak datang 6 orang. Kenapa? Karena dia cuma mau pakai produk, ngapain undang-undang ke situ. Tapi kalau dia bilang nomor 3 karena bisnisnya, maka dia harus kita kandangkan di tempat yang lain. Calon mitra ya. Tapi serius nomor 3. Oke. Serius ya, nomor 3. Kalau Pak Agung memilih yang ketiga, maka harus ada buku yang Pak Agung beli dan baca. Ada video yang harus Pak Agung tonton, dan ada pertemuan yang harus Pak Agung hadir. Siap? Dia sudah jawab siap. Nah sekarang Pak Agung mau ngerjakan bisnis ini dengan cara asal-asalan atau dengan cara yang benar? Yang benar, serius. Serius atau serius banget? Oke, kita tunjukkan. Siap. Kalau mau menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar, bukan asal-asalan ya. Pak Agung wajib hukumnya punya buku ini dan baca halaman 1 sampai 6. Cukup. Sebelum Bapak Ibu tidak baca ini, Anda nggak pernah memulai dengan benar. Tidak pernah baca ini? Baca di mana Pak? Pegang aja dulu. Lalu gimana cara Ibu menjalankan dengan benar? Yang di belakang Pak Edi juga sini. Pak Edi. Nah. Sudah belum? Nah. Ingat tadi, karena dia pilih bisnis, maka dia calon mitra yang tepat. Harus ada buku yang dia beli dan baca, harus ada video yang dia tonton, dan harus ada pertemuan yang dia ikuti. Dan tadi dia bilang sih, iya ini kalau beli Shopee Pak 19.000, tapi saya baca buku ini 2022-2003 saya punya penghasilan 7 miliar. Padahal bacanya cuma halaman 1 sampai 6. Saya tahu masalahnya ibu-ibu tidak suka baca buku. Jadi kalau beli buku itu Pak, yang nggak suka baca buku ini ya, jangan dibaca. Terus dia apa? Simpan. Digunakan saat perlu. Seperti mobil itu, mobil apa itu? Waktu beli itu dapat dongkraknya? Dapat. Apa setiap dia naik mobil pakai dongkrak? Tidak, dongkrak itu dipakai saat dibutuhkan. Sama pebisnis MLM, network marketing. Kalau nggak punya bukunya,
Ketika Anda dapat masalah, mau didongkrak pakai apa? Apalagi mak-mak baca buku itu, asam lambung po naik, baru lihat, apalagi kalau bukunya tebal, baru lihat aja sudah asam lambung. Tapi kita harus punya. Untuk apa? Digunakan saat Dibutuhkan. mau memulai dengan benar atau asal-asalan. Nah, bagi yang berat baca buku, cukup baca halaman 1 sampai 6. Ketika Bapak Ibu sudah membaca halaman 1 sampai 6, itu pikirannya lurus tentang bisnis MJI. Sebelum dapat ini, Aplen siap-siap kerja keras. Karena akan dia tanya ulang-ulang, bagaimana sih Plan bisnis ini? Bagaimana sih Plan memulainya? Timpang pengetahuan, timpang Hasilan. Kalau kita sudah nggak tahu, ya sudah, penghasilan kita nol jadinya ya. Nah, buku Bapak Ibu, buku, apa manfaat buku untuk pelaku network? 1, buku itu memberi pengetahuan. Kalau kita tahu, kita punya keyakinan. Kalau kita sudah yakin, berarti tidak ada lagi keraguan. Hantam sampai kaya. Tapi kalau nggak punya pengetahuan, muncul keraguan. Kalau sudah ragu, yang ada adalah kerugian. Nah, terus buku memberikan apa selain pengetahuan? Kekuatan. Buku ngasih apa? Kekuatan, bukan secara fisik, tapi secara mental. Bapak Ibu kuat. Ditolak 1000 orang, bodoh amat. Presentasi lagi di sini. Ditolak orang, bodoh amat. Yang rugi kamu, bukan saya. Ya. Buku itu memberi kekuatan. Jadi kalau Anda yang baper-baper, sudah pasti tidak pernah sentuh halaman 1 sampai 6. Titik. Sederhana ya. Terus buku ngasih apa ke kita? Yang terakhir, selain pengetahuan, kekuatan, buku memberikan kebijaksanaan. Bapak Ibu bisa sabar dengan dongeng yang pertanyaannya dari tahun pertama dia gabung M52 sampai tahun ketiga masih tanya M52 itu bagaimana. Anda bisa sabar karena Anda dapat kebijaksanaan dari itu. Di bisnis network itu cuma punya 3 itu sudah modal, Pak. Punya pengetahuan, punya kekuatan, punya kebijaksanaan. Kalau nggak punya kebijaksanaan, Pak, mungkin saya waktu gold member sudah berhenti. Siap? Cuma 19.000, Pak. Tidak membuat kita miskin. Beli di Shopee. Ya. Supaya apa? Kalau punya buku ini, supaya kita bisa memulai dengan benar. Udah mantuk-mantuk, berarti udah. Udah ya. Jadi masih ingat buku follow-up tadi? Ada buku yang harus Anda beli dan baca. Terus yang berikutnya ada audio video yang harus ditonton dan ada pertemuan yang harus Pak Agung hadiri. Jangan harap Pak Agung sukses tanpa ini, dan tanpa ini. No way. Sampai sini masih mau lanjut, Pak? Lanjut. Maksudnya mau lanjut bisnis MBA kan? Gas. Tepuk tangan dulu buat Pak Agung. Nah, sejak di follow-up pertama dia sudah tahu apa kerjaannya. Begitu dia baca buku ini, wah ternyata cuma begini pada MLM. Gampang ini. Nggak banyak, cuma 6 halaman saja. Cuma
Mantap Pak. Bukan 6.666. 6 halaman. Bisa Sudah lurus dari pandang. bisa lebih sedikit kesimpulan apa sih isi 1 sampai 6 itu? Ini Ya. nggak bisa. Ah, itu pertanyaan karena ini pertanyaan orang malas baca sebenarnya. Nggak bisa, karena kalau saya simpulkan, dia sudah nggak dididik. Dia nggak akan dapat pengetahuannya, tidak dapat kekuatannya, dan tidak dapat kebijaksanaannya. Ini persoalan orang Indonesia. Tahu nggak Elon Musk? Elon Musk ya, orang terkaya di dunia. Benar ya? 1 bulan dia menghabiskan 50 judul buku. Itu di Google dijelaskan. Tahu nggak bukunya tebal-tebal begini? Bahasa Inggris semua loh. Susah nggak itu? Ini cuma 6 halaman bahasa Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Elon Musk yang begini bukunya dan bahasa Inggris, susah mana tuh Pak? Cuma 6 halaman. Siapapun Bapak Ibu yang menggunakan 3 ini pasti salah. Udah Pak Agung sampai di sini. Nah, audio, video dan pertemuan ini alat bantu yang masih membutuhkan alat bantu yang lain. Ini kan 3 alat bantu di bisnis MLM, network marketing. Bapak Ibu kalau nggak menggunakan alat bantu sudah bisa dibayarkan. Misalnya saya mau paku tembok ini, alat bantunya apa? Palu. Bayangkan kalau Anda nggak punya palunya, mau pakai apa? Batu, alat bantu juga. Berarti pakai bisa berdarah-darah. Kalau Anda mengerjakan bisnis ini tanpa alat bantu, berdarah-darah. Anda dihina orang, dibully orang. Alat bantu di bisnis ini apa? Saya perhatikan semua grup pertemuan luar biasa, bus kayak tadi. Berarti pertemuan tidak masalah, oke? Tapi kenapa nggak sukses-sukses? Video sudah, tapi cuma testimoni. Tapi mending lah daripada nggak ada video sama sekali yang dipelajari oleh grup kita kan. Berarti tinggal alat bantu yang ini yang jarang kita pakai. Nah, padahal buku itu nggak seperti ini. Kalau ini dia masih perlu alat bantu yang lain. Contoh, bro, nonton Megaplan ya, di mana? YouTube. Sampai ngisi Pak Pram. Oke, sampai rumah alasan dia, Pak Tri, mohon maaf saya nggak punya kuota. Jadi belajar nggak nih? Saya suruh hadir pertemuan, Pak, siapa panitianya? Siapa yang bikin acara itu? Karena kalau nggak ada yang bikin acara itu, nggak ada pertemuan, benar nggak? Berarti 2 ini perlu alat bantu yang lain. The one and only, Bapak Ibu bisa buka kapan saja, di mana saja, itu hanya buku. Bahkan sambil beol pun bisa. Mengeluarkan yang negatif, memasukkan yang positif. Mengeluarkan yang negatif, masukkan yang positif. Simpel. Ada hujan, panas, silau, presentasi langsung. Apa itu Pak? Begitu dia join, saya langsung tanya, mau dengan cara sendiri, ya, sesuai selera, asal-asalan, atau dengan cara yang benar? Oh, cara yang benar Pak. Beli buku. Baca halaman 1 sampai 6. Dia memulai dengan benar. Walaupun kita di beda kota, tetap kita bisa belajar. Saya nggak pernah ngajari downline saya, atau nyuruh downline enggak. Kalau kita ketemu cukup ngopi. Belajarnya di mana? Di buku, audio, video, pertemuan.
Jadi jarang saya clash dengan grup. Kalau dia berhasil itu karena dia, kalau dia gagal itu karena Dia. dia, bukan karena saya. Tugas saya sebagai upline itu sudah saya gugurkan melalui pengawasan dan pembinaan menggunakan alat bantu. Kenapa harus alat bantu? Ya kamu rumahnya jauh di sana, saya di sini. Gak mungkin saya tiap hari ngajari kamu. Benar ya? Jadi gunakan alat bantu. Siapa yang sudah menggunakan 3 alat bantu ini untuk pertumbuhan bisnisnya? Bapak ini, yang lain Pak Adar, yang lain. Siapa yang berjanji malam ini mulai menggunakan alat bantu? Berat Pak, kalau mengerjakan bisnis tanpa alat bantu berat. Seperti paku tembok itu, nggak punya pukul, terus mau pakai apa? Kepala. Dia kalau Anda punya ilmu sakti. Siap menggunakan alat bantu? Siap. Sekarang bayangkan Pak Budirman punya 7 level. 7 level. Setelah di follow up, ternyata 7 level ini mau bisnisnya. Benar kan? Level pertama ada bukunya, dia mulai dengan benar. Level kedua ada bukunya, dia mulai dengan benar. Level ketiga ada bukunya, dia mulai dengan benar. Kira-kira jalan sendiri nggak bisnis ini? Ada Pak, ada testimoni, ada. Ya, kirim YouTube. Pak, Megaplan saya nggak tahu. Oh tenang, kamu solonya jam berapa? Jam 9 malam. Serius 9 malam. Oke, kirim suaranya Pak Bram, Megaplan. 7 level. Kalau sampai 27 level, semuanya memulai dengan benar. Apa yang terjadi dengan beliau ini? 671 miliar hanya bonus titipnya doang. Capek nggak? Nggak capek. Karena kita menggunakan alat bantu. Saya punya grup dari Sabang sampai Merauke Pak. Bayangkan kalau saya harus jelaskan nih halaman 1 sampai 6 tanpa buku. Ketemu si A, baik. Siap menggunakan alat bantu? Siap. Yang paling efektif alat bantunya apa? Buku. Makanya ada orang bijak mengatakan masa depanmu tergantung 2 hal. Apa? Masa depanmu tergantung 2 hal. Buku apa yang kamu baca dan dengan siapa kamu bergaul. Kalau berkawan dengan siapa aja bisa, ya kan? Tapi kalau bergaul jangan. Contoh ya, saya punya grup di Surabaya janda semuanya. Namanya Corona, Komunitas Rondo Membesona. Ya, saya berteman aja dengan mereka. Tapi kalau bergaul dengan mereka bisa nggak? Nggak bisa. Bu Apri marah lah. Ingat, berkawan dengan bergaul beda ya. Bisa bedakan ya. Bapak bergaul hanya dengan istri Pak, jangan dengan yang lain. Gawat tuh. Paham ya? Nah sama bisnis ini, buku apa yang Bapak Ibu baca dan dengan siapa Bapak Ibu bergaul, Anda akan hidup seperti mereka. Kalau mau dibuktikan Pak, ibu ini sekarang dia baca buku tentang trading. 5 tahun depan dia jadi apa? Trader. The best trader in the world. Karena dia baca buku tentang, Bapak ini baca buku tentang ilmu politik. 5 tahun depan dia jadi apa? Minimal jadi politikus. Benar ya? Bapak ini baca buku tentang ilmu hukum. Sekarang 5 tahun depan jadi apa? Pengacara, notaris. Bu Anies baca buku tentang agama. 5 tahun depan jadi apa? Sekarang pertanyaan saya, sekarang kita nggak baca apa-apa, 5 tahun jadi apa? Enggak apa-apa. Enggak jadi apa-apa. Jadi apa-apa. Masuk akal nggak ini? Siapa yang mulai hari ini mulai bedah buku? Simpel ya. Nah, selalu gunakan
Jadi kalau follow up tadi 3 pertanyaan yang penting apa? Masih ingat? Lupa. Setelah orang join, tugas kita tanya, kau join itu karena apa? Karena nggak enak, karena mau pakai produk, atau karena uang? Jangan Bapak tanya 3 pertanyaan itu sebelum dia join, bubar dia pulang nggak closing. Jadi pertanyaan itu setelah dia join. Masih ingat pertanyaannya 3? Kamu join karena apa? Nggak enak dengan saya, mau pakai produk, atau karena uangnya? Kalau dia bilang karena uangnya, tanya sekali lagi, serius? Kalau dia bilang serius, serius atau serius banget? Serius banget. Itu kita untuk memastikan bahwa dia memang sangat mau bisnisnya. Nah, kalau sudah serius banget, baru kita bilang ada buku yang harus kamu baca, beli dan baca, ada video yang harus kamu tonton, dan ada pertemuan yang harus kamu hadiri. Sehingga kalau ada pertemuan kita promo, dia nggak nolak. Contoh ya, di grup ada nggak yang keluar, maaf, handphone saya penuh, error. Itu karena nggak di follow up. Dia cuma memakai produk, kita taruh di grup. Tapi kalau dia orang bisnis, mau penuh, reset lagi. Kenapa dia perlu info terus menerus? Orang join cuma karena nggak enak, kita ajak di grup. Besok dia keluar, maaf ya, handphone saya error. Ada nggak yang gitu? Ada. Oke, jadi mulai sekarang sudah mulai dapat sudut pandang yang baru. Sudah bisa lihat tadi, sudah mulai lihat menggaplek indahnya. Sebenarnya saya sudah baca bukunya. Ini ya tinggal praktekkan. Nah, tinggal dipraktekkan aja. Nah, karena kalau ilmu yang nggak dipraktekkan seperti pohon yang nggak ada buahnya, benar kan? Nah, jadi tinggal praktek. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Jam 3 Pak. Satu pertanyaan tutup. Syawal sampai pagi. Ini mengenai di lapangan. Ya. Kantor teh. Ada beberapa orang konsultan. Pan. Ada dari umur 50 ke atas, ada juga yang 50 ke bawah. Nah, apakah dalam mempresentasikan 3 hal tersebut, yang pertama adalah kemanusiaan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Apakah harus langsung dijelaskan semua itu, atau hanya bertuju pada kemanusiaannya saja dengan kesehatannya? Ya. Jadi kalau saya tidak langsung saya jawab. Ya. Ini situasional, kondisional, kan? Makanya gunakan jurus ini kalau mau presentasi. Selalu gunakan jurus ini. Namanya bertanya dan beri solusi supaya kita tahu dia kebutuhannya apa. Jadi contoh ya, saya sering hampir tiap hari saya melakukan ini. Ya, basa-basi yang menyenangkan. Jadi trik-triknya kalau di one on one, table talk bisa kita praktekkan. Yang pertama, basa-basi yang menyenangkan. Pokoknya menyenangkan. Tapi jangan lama-lama. Basa-basinya 2 jam. Kenapa presentasinya? Basa-basi yang menyenangkan itu cukup 2-3 menit. Paling lama 5 menit. Nah, terus yang kedua, tanamkan di pikiran, hindari perdebatan. Apa? Mau kita paling benar, hindari perdebatan. Karena nggak ada gunanya berdebat. Kita menang, dia nggak join, dia menang, kita kalah, apalagi? Cemen lu, nggak join juga. Jadi hindari perdebatan. Nah, yang ketiga ini baru bertanya dan beri solusi. Saya tiap hari bertanya, bro, nggak bosan dong kalau hidup kita? Kan dia teman kita kan? Boleh nggak bertanya direct seperti itu? Boleh, dia teman.
sampai kapan kau nggak punya uang? Saudara-saudara kepala. Benar kan? Nah, atau kalau orang yang belum kita kenal bertanya, apa kabarnya Pak? Sehat? Biasanya kalau bahasa basi sehat. Tapi waktu dia jalan kita lihat dia pincang, apa yang kita tanyakan? Emang lututnya kenapa Pak? Kira-kira dia jawabnya apa? Ya sakit lah, jatuh lah. Terus sudah berapa lama? Sudah 10 tahun. 10 tahun begitu terus Pak, nggak sembuh. Nggak sembuh. Mungkin Bapak belum pakai nanoteknologi. Kalau kita kasih pernyataan begitu, kira-kira dia tanyanya apa? Apa itu? Nano? Berarti yang bertanya siapa? Dia, bukan saya kan? Tanya ulang, serius Bapak pengen tahu nanoteknologi? Serius. Baru jelaskan tentang Dekten. Jadi tugas kita dong bikin orang penasaran. Tapi jangan mati penasaran. Terus kalau teman kita biasanya saya tanya, kabar anakmu gimana? Ini tuh gimana ini? Terus saya tanya, gimana kehidupan ekonomi? Kira-kira orang kebanyakan ditanya begitu, jawabnya apa? BRI belum bayar Pak. Terus Cicilan. ya cicilan motor masih 2 kali, inilah itulah. Berarti masalahnya kita sudah tahu, benar ya? Masalah keuangan. Siang jam 1 jam 2 ya. Bertanya dan beri. Mau nggak saya tunjukkan sebuah bisnis yang membuat kamu punya penghasilan jutaan rupiah tiap hari? Tanya nih, mau nggak kamu saya tunjukkan sebuah bisnis yang membuat kamu punya penghasilan jutaan rupiah tiap hari? Kalau dia jawab mau, tanya satu kali lagi, serius mau? Tapi kalau dia bilang tidak, no, pesan kopi lagi. Kopi, nggak usah dibahas, nggak usah presentasi. Orang nggak mau kalian presentasi, sampai jontor juga dia nggak join. Hah? Oh kalau mehong itu kan sudah follow up, handling objection namanya. Itu pertanyaan dalam presentasi. Kalau pertanyaannya Pak, misalnya saya yang presentasi, tapi pertanyaannya berarti kamu sudah pendapatannya begitu? Iya. Tunjukkan kan punya akun kan? Iya. Punya akun kan? Tunjukkan akun. Ini nama saya Pak, saya join tanggal sekian. Ini kemarin saya bonusnya sekian. Ada kan? Jangan bohong. Wallet masuk. Loh, ini bonusnya masih Wallet kecil. masuk. Wallet. Itu sebabnya saya ajak Bapak. Supaya sama-sama kita besar. Jangan bohong. Kan ada web kan? Bisa buka kan? Sekarang wallet mana? Justru itu saya ajak Bapak supaya bonus kita sama-sama Kayaknya besar. kan ini wallet. Kalau kita kerja, Wallet masuk. Wallet masuk. Nah, Ini walletnya di atas teh. nah, jadi kalau pertanyaannya Pak Yunus tadi itu mehong, ya kan? Itu sebenarnya di buku ini juga dijawab. Ada jawabannya. Nanti bisa pelajari di sini. Tidak ada yang mahal. Atau gini jawabnya, oh mahal Pak, 2,4 mahal. Oh iya memang mahal. Soalnya yang kita beli itu adalah apa? Teknologi. Kalau nggak ada teknologinya 50.000 di pasar Pak. Tapi karena 8 teknologi plus 1 akun harganya jadi 2, boleh. Sudah tadi? Memang disuruh baca buku Pak ya, tapi kita ini perempuan. Misalnya saya, kelemahan saya di situ, saya sudah baca buku Bapak sudah berapa 2-3 kali. Terus ingatnya lain, mau jaga anaknya, mau ini, jadi apa yang harus saya lakukan? Ada
ada yang bisa ibu lakukan kecuali berdoa, ya Allah bukakanlah pintu hati dan pikiran saya untuk menerima ilmu yang seluas-luas. Tidak ada Bu. Saya nggak bisa paksa orang untuk baca buku. Hanya ibu dan Tuhan yang bisa. Itu namanya hidayah. Makanya saya bilang, kalau nggak suka baca buku, jangan coba-coba. Kenapa? Asam lambung naik. Baru lihat buku tebal, sudah pusing, stres, akhirnya memicu asam lambung. Tapi kita harus punya. Untuk apa? Dipakai saat diperlukan. Kapan itu? Coba ibu pegang. Ibu punya downline ini. Ibu sebagai upline-nya, wajar dong kalau dia tanya, Bu, bagaimana cara menjalankan bisnis ini? Ibu jawabnya pakai apa? Dia WA, Bu, bagaimana cara mengerjakan bisnis ini? Ini pertanyaan dari downline ke ibu. Kalau ibu punya bukunya, ibu langsung buka itu daftar isi, coba daftar isi. Karena ini kalau bank sudah bocor ini, dia perlu mengeluarkan dongkrak. Karena dia sudah punya downline, ini bertanya, ibu harus jawab, jangan lempar. Sebentar ya Pak, saya cari upline-ku dulu. Begitu ibu bilang saya cari upline, nanti upline yang jawab, ibu kehilangan integritas. Nggak bisa lagi dia percaya, Pak, upline saya ternyata orang bohong. Tapi kalau dia tunggu ya, buka buku itu, daftar isi, bagaimana memulai. Jangan ibu jawab, tapi cukup di foto. Klik terus kemana dikirim? Ke sini sebagai jawaban dari pertanyaannya. Jadi mudah ini kita nggak pakai untuk sesuatu yang berat. Pak Tri bikin daftar nama bagaimana caranya? Kalau sebentar ya, tunggu 5 menit, buka daftar nama. Foto, kirim ke dia. Kan pertanyaannya bagaimana bikin daftar nama. Jadi ringan bisnis ini kalau kita menggunakan alat bantu. Buku ini alat bantu. Kalau nggak suka baca, cukup taruh di mana kayak dipakai saat diperlukan. Apalagi kalau donanya ibu sudah 2000 kiri 2000 kanan. Kalau tiap orang bertanya begitu dan mereka punya bukunya, gampang ibu jawabnya di grup. Bro, malam ini kita bahas ya bab daftar nama, semuanya buka halaman 13. 2000 orang itu akan terima info yang sama, halaman 13 tentang apa? Daftar nama. Hangatkan daftar nama. Karena banyak orang yang keceplosan. Ini sudah 30 tahun gak ketemu. Begitu ketemu karena semangatnya bisnis MBA, baru 5 menit ketemu sudah keluar kacamata, slimming belt, nano belt. Kira-kira ini ilfil nggak? Asem 30 tahun nggak ketemu, begitu ketemu langsung disodorin bisnis. Masih marah lain. Akhirnya kamu diblokir. Teman mau ketemu, jangan, nanti kamu ditawarin naik bel, bengek. Maka perlu dihangatkan dulu daftar nama. Bagaimana caranya? Baca bukunya. Simpel, itulah yang membuat saya, Pak Yuri, Pak Adar itu menjadi top income di Indonesia. Karena selalu menggunakan alat bantu, termasuk rumah ini, rumah belajar ini alat bantunya Pak Adar. Anda bayangkan kalau nggak ada rumah ini, dia harus ke Samarinda, harus ke Sangatta, harus ke Samarinda seberang, harus ke Sopeng, mana Palu, harus ke Palu. Apa nggak Pak Adar? Tahun depan dia dipecat dari PNS.
Tapi karena ada alat bantu rumah belajar ini, kita bisa belajar sama-sama di sini. Gitu ya. Ada lagi? Jam 3. Iya, Pak Agung. Saya cuma mau saja Pak, mau tanya bagaimana kita tahu bahwa ada batu turmalin di dalam ini, jangan-jangan hanya kosongan saja. Iya. Bagaimana menjawab pertanyaan Bapak ini, Pak Agung? Menurut Bapak, banyak pertanyaan seperti ini? Banyak ya? Banyak. Oke, kasih analogi seperti ini. Rumah ini, tahu nggak rumah ini? Ini atas nama siapa? Yang bilang ini rumahnya Pak Adar siapa? Sertifikatnya. BPN, berarti Sertifikat. yang menunjukkan bahwa rumah ini adalah milik Pak Adar adalah sertifikat. Sama yang menyatakan ini far infrarednya ada di dalam adalah sertifikat, karena tidak ada alat lain yang portable yang bisa dibawa ke sana-sana untuk mengukur far infrared kecuali lab kayak Sukovindo, chemical lab, nggak ada Pak. Nah, dari lab itu setelah diteliti, oh iya, lab yang bisa dipercaya, baru dia mengeluarkan sertifikat bahwa ion spek itu ada far infrared. Beda kalau ion negatif, gampang itu, karena alatnya ada. Tapi kalau germanium, far infrared, terus apa lagi? Nano silver. Nanosilver, bagaimana? Nggak ada alatnya. Alatnya adalah saya tunjukkan sertifikat. Ini kan cuma bikin-bikin. Ya berarti BPN itu sama, cuma bikin-bikin. Ini bawa ini rumahnya Pak Adar. Saya pernah di mana? Di Malang, Kiai. Jadi saya cuma mendampingi temannya menawarkan kacamata medis. Semua ditanya Pak. Termasuk ini plastiknya ada unsur babinya tidak? Waduh, ada Pak, ada. Terus bagaimana saya menjawab? Kiai, saya jawabnya miring juga. Pak, waktu Bapak beli mobil, Bapak nggak tanya joknya itu mengandung unsur yang diharamkan. Bapak nggak tanya sama penjualnya bahwa itu mengandung. Enggak. Kenapa waktu beli kacamata ini Bapak tanya? Kan bikin sakit hati temannya. Silikon, siapa yang pakai handphone? Pasti di dalamnya ada silikon. Waktu Bapak Ibu beli handphone, Bapak tanya nggak silikonnya mengandung bulu babinya? Tanya nggak? Tapi kenapa beli ini tanya-tanya? Bisa dipahami Mas Agung ya? Nah itu semua Bapak Ibu akan dapatkan itu kalau Bapak Ibu benar-benar baca bukunya diperbanyak lagi. Jadi nggak ada orang yang nggak closing. Pertama saya nggak pernah ditolak. Kenapa? Karena selalu menggunakan jurus bertanya dan yang dia nggak mau dipresentasi saya nggak presentasi lah. Berarti nggak ditolak kan? Pak Tri pernah nggak ditolak? Enggak. Kok bisa? Ya karena saya pakai ini. Begitu dia bilang nggak, ya udah kita ngopi aja. Begitu dia tanya-tanya berarti saya follow up. Sampai dia join. Ada nggak Pak yang di follow up sampai 1 tahun baru join? Ada, itu orang. Nah sekarang top income. Itu follow up Pak. Jadi kalau dia bilang belum sekarang, tetap bangun hubungan, jangan dimusuhin. Awas kalau depan rumah ya. Karena kalau nggak joinin diri sekarang, awas kalau jangan, tetap bangun hubungan baik. Satu saat mungkin dia kepentok, nggak bisa bayar utang, nggak bisa ini, dia bisa ke kita lagi, kita follow up lagi. Jadi kalau yang tadi Pak Agung tinggal tunjukkan sertifikat. Ada lagi? Pertanyaanku mungkin ada di sedikit, tapi Ya. saya dapat di lapangan karena kebetulan di Maluku itu rata-rata saya punya sahabat atau teman
itu rata-rata cara berpikirnya agak kritis. Ya. Nah, kan kita membahas tentang megatrend. Ya. Megatrend kan ada namanya perputaran siklus yang terjadi di dalamnya. Contoh misalnya ketika kita saling mensponsori dan lain-lain. Ya. Nah, pertanyaan kemarin yang membuat saya sedikit bingung untuk menjawab soal bagaimana perputaran antara TV ke TV lain. Misalnya ketika saya memberikan uang ke kamu, kamu ambil uang ini, baru setornya kemana lagi dan kembalinya kemana lagi? Karena kan kemarin sempat dibahas tentang soal konvensional dan tidak konvensionalnya ini sistem MLM. Nah, kebetulan sedikit juga mempelajari di kampus soal itu dan saya terbantahkan di situ soal bagaimana perputaran video ini seperti itu. Di sana ada tol ya. Yang paling gampang itu Ditol. tol. Kenapa Tol. orang sekarang masuk tol itu nggak bisa pakai duit Pak? Pakai Digital. kartu. Jadi bagaimana kok bisa hitung perputaran uang di kartu tol dengan yang terpakai di jalan tol? Gimana caranya ngitung ini? Dengan teknologi. Kalau tanpa teknologi, mumet Pak. E-commerce. Di sini saldomu tinggal berapa, di tolmu? Oh 2.000, di sana 10.000. Terus kapan kamu mau lewat tol itu supaya uang terpakai? Siapa yang catat nanti kalau dia pakai terus saldonya tinggal berapa? Semua yang hitung adalah teknologi. Sama juga Bapak Ibu punya TV itu yang hitung siapa? Teknologi. Lewat aplikasi apa? MGI Club Academy. MGI Club Academy. Ya, member area. Berapa uang masuk? Cetek, ya kan? Lihatnya di mana uang yang masuk? E-wallet view statement. Keluarnya, kenapa kemarin masuk 100? Kenapa keluarnya 100 juga? Kemana ini uang? Lihatnya di mana? Statement. Cash wallet view Statement. statement. Kalau tanpa web tadi, pusing kita bikin. Ya, karena MGI itu menggunakan 5 platform bisnis masa depan. Platform. Ini handphone, ini handphone yang center. Nokia lah mereknya, 310 ya. Benar ya? Dengan ini handphone juga namanya kan? Benar ya? Ini handphone, ini handphone. Semahal-mahalnya Nokia ini, bahkan yang jual itu artis ternama di dunia ini, ya kan, sudah mahal, tetap nggak bisa WA Pak. Semurah-murahnya Android tetap bisa WA. Itu kenapa? Karena beda platform. Bisnis MGI dengan bisnis MLM yang lain bedanya di platform. Kenapa bisnis lain nggak bisa bayar kita dengan besar dan cepat? Karena bedanya platform. Bukan e-commerce. Kita punya e-trading, satu TV sama dengan 20.000. Itu harga beli. Harga jualnya berapa? 17.000. Satu TV sama dengan 17.000. Platform e-trading yang membuat bisnis ini bisa 1000 tahun lagi. Kok nggak bangkrut Pak? Oke, kita buktikan ya. Ada nggak yang pertanyaan begitu? Besar banget bisnis ini. Ini jebol nanti. Mega Sarona. Bisa nggak jebol? Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Kok bisa? Karena platformnya E-commerce. Saya mau tanya di pasar ini, di Wajo ini, pasar yang paling lama pasar apa? Pasar mini Pasar Mini. sudah Pasar- berapa tahun? belum lahir. Anggaplah 20 tahun. Ya. Lebih, Lebih. Lebih 30 tahun. lebih Kok nggak bangkrut? Mahasiswa kan? Coba analisa. Kenapa pasar itu nggak bangkrut? Kenapa pasar itu tidak bangkrut?
Why? Karena penjual dan pembeli bertemu. Siapa yang bayar gajinya penjual tomat? Pembeli. Benar? Ya. Pak Adar itu dapat miliar-miliar belum pernah dibayar oleh Perusahaan. perusahaan. Yang bayar dia siapa? Pembeli. Kembali. Penjual dan pembeli ketemu. Sistemnya apa? E-trading. Tadi malam Pak Adar dapat 500 PV. Udah masuk ke e-wallet berapa? 250 karena separuhnya masuk. Terbagi. Teman kantornya ada 2 orang bergabung. 2 orang temannya bayar berapa? 2.400.000 sama 2 juta. Pak Adar ngantongin uang 4.800.000. Untuk mendaftarkan temannya yang 2 tadi, Pak Adar menggunakan apa? Aplikasi melalui member area yang di dalamnya ada saldo 250 PV. Begitu selesai Pak Adar registrasi, temannya dapat kacamata, dapat akun, dapat email, dapat. Doanya berarti kewajibannya Pak Adar sudah selesai. Nah, uang yang 4.800.000 kemana? Kantongi. Kasih ke Bu Ica, Ibu Ica. Itu yang namanya e-trading. Seperti jalan tol tadi. Kalau sudah ada isinya di dalam, Bapak Ibu nggak ditanya uangnya dari mana itu. Kamu bisa lewat tol sini? Itu yang isi saldo itu dari mana itu uangnya? Nggak bakal, Pak. Itu sudah sistematis. Ya, mungkin kurang puas jawabannya, nanti bisa lihat. Ada lagi? Jadi yang saya mau tanyakan Ban, itu masalah daftar nama Ban yang saya sudah catat beberapa bulan, dan kebetulan tadi saya ketemu juga yang saya tanyakan, saya punya daftar nama yang beberapa bulan itu mungkin sekitar 7 bulanan, dan sudah di closing. Nah, istilahnya sudah dia closing, tapi KTP-nya belum terdaftar, gitu Bang. Maksudnya Sudah menerima duit, tapi belum daftar. Ya, istilahnya KTP-nya sudah di closing, terus KTP-nya tidak mau didaftar. Didaftar. Terus ya saya tadi kasih sedikit penjelasan, tapi saya tidak bisa juga karena saya baru belajar Bang. Jadi apakah karena istilahnya dia belum daftar KTP-nya tapi sudah menggunakan, tapi saya juga bersyukur karena istilahnya saya juga mau membantu kesehatannya. Ya. Tapi yang tadi kendalanya itu sama saya itu dia tidak mau didaftar KTP-nya. Nah, dan saya bilang oh gitu. Tapi dalam hati saya, apakah saya bantu untuk daftar KTP-nya atau dia sendiri yang berusaha untuk bagaimana caranya bisa terdaftar dia punya KTP Pak. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Jadi kalau Mas apa? Saifuddin, karena saya kenalnya tukang parkir. Saifuddin. Udin lah. Udin itu nama sejuta umat. Iya. Udin, oke, Udin ya. Udin sedunia. Ya, Mas Udin. Kalau di agama saya ada tulisan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Sama juga saya bawa ke bisnis ini, tidak ada paksaan dalam berbisnis. Itu yang saya pelajari dari agama saya. Jadi kalau orang nggak mau bisnis, ya udah, saya nggak paksa. Kalau cuma mau beli ya sih uangnya. Yang penting kita akadnya sama-sama enak. Jadi nggak ada unsur zolim di situ ya. Akad yang zolim itu saya untung, dia buntung. Harus sama-sama enak supaya uangnya enak dimakan. Jadi harus sama-sama rela. Tidak ada paksaan.
Tapi bagaimana sementara kalau kita cuma jualan nggak dapat KTP-nya, kita rugi. Maka gunakan cara ini. Semoga membantu Mas Budi. Pak, Bapak kalau cuma beli produknya rugi loh. Uangnya nggak balik. Tidak ada garansinya. Iya, nggak ada garansinya. Uang Bapak hilang 2.400.000. Tapi kalau Bapak didaftar, uang Bapak bisa kembali. Kenapa? Karena MGI punya program bagaimana uang yang kita keluarkan itu bisa balik 100%, bahkan ribuan persen. Kira-kira nanti dia tanya apa kalau dia tertarik? Bisa tanya lagi sedikit. Ya, bagaimana caranya, Pak? Jadi ini Bang, apa namanya? Saya tanya, jadi katanya itu dia trauma masalah pinjaman online. Dikira selama ini kayak di Palopo atau mungkin di beberapa Sulawesi, dia kayak merasa tertipu kalau di daftar KTP-nya. Hanya saya juga tidak tahu cara menjelaskannya Bang. Begitu Bang, hanya istilahnya trauma ke pinjaman online, kayak dikira ditipu Bang. Ya, justru Bapak join di bisnis ini, terdaftar KTP-nya, nanti suatu saat Bapak akan ditipu lagi. Selama Bapak nggak join di MGI, pasti kena tipu lagi. Bilangnya gitu. Karena itu proses pembelajaran. Orang yang trauma tidak akan sembuh kalau nggak diulang lagi. Orang yang takut air, ya kita cemplungkan ke air, sembuh dia. Jadi pokoknya saya nggak mau. Tapi kalau dia bilang sudah pokoknya, jangan dipaksa Pak. Nanti malah clash. Ya istri Bapak aja, atau anaknya Bapak aja yang didaftar. Karena produk ini nggak bisa pindah ke Bapak kalau nggak ada ininya. Tapi saya yakin, saya selalu punya slide terakhir itu, jangan ragu beli produk MGI. Karena MGI punya program bagaimana uang yang Bapak Ibu keluarkan itu kembali 100%, bahkan ribuan persen. Jadi bahasa itu menarik sehingga akan ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana cara mengembalikan uangnya? Benar nggak? Oh gampang, Bapak beli dulu join. Terus sponsori dua orang. Dengan 2 orang sudah balik modal, balik. Ketika terjadi sponsor 2 orang, levelnya Udin tambah nggak? Tambah nggak? Ini misalnya yang tadi itu nggak mau didaftar, akhirnya mau kan? Ya kan? Terus begitu Udin bilang dengan bahasa itu, jangan ragu beli produk MGI, karena MGI punya program bagaimana uang yang kita keluarkan bisa balik 100%, bahkan ribuan persen. Bagaimana caranya? Daftar, terus sponsori 2 orang. Dengan 2 orang balik modal, iya. Nah ketika dia balik modal begini, level Udin kan tambah. Tadi cuma level 2, sekarang jadi 3. Kalau 25 bulan diterus-terus, tembus nggak sampai 25 level? Punya bonus titik nggak? Sudah. Saya udah buktikan cara ini. 11 bulan tembus 24 level, dapat bonus titik 2,2 miliar. Loh, katanya 671. Iya, kalau 100% terduplikasi berhasil, benar ya? Berarti kalau cuma 2,2 miliar, berarti bisnis saya gagalnya berapa persen? Kan kalau 671 miliar, kita dapat 1%-nya aja. Dapat berapa ini? 671 juta. 6,7 M. Itu kalau bisnis kita gagal 99%. Kalau bisnis kita gagalnya 99,99%, kita dapat berapa? 671 juta. 671 Juta. Nah, saya dalam satu itu hanya 2,2 miliar bonus titik. Jadi berapa itu tingkat kegagalannya? Kalau 9,99, oh banyak sebenarnya. Cuma dapat 2,2 miliar. Pertanyaannya, bisnis di Wajo mana yang gagal 99,99%,
tapi masih dapat 2 miliar. Ada nggak? Itu semua hanya ada di MGA. Megabank. Sampai di sini lebih 1 menit denda. Sudah? Tercerahkan? Tercerahkan? Tercerahkan. Tercerahkan semuanya? Ya, ada 3 pertanyaan kalau mau follow up setelah orang bergabung. Masih ingat ya? Kamu join karena apa? Itu harus tahu dulu. Nah, begitu dia jawab nomor 3 berarti dia calon mitra ya tepat. Dia harus menggunakan alat bantu. Alat bantu di bisnis ini apa? Terus Audio video. audio video terus Pertemuan. itu duplikasikan ke grup supaya kita nggak punya beban dosa. Dia berhasil karena dia gagal juga karena dia. Selesai. Oh ya, atau seperti ini, apa saya punya jurus khusus, saya nggak mau didaftar KTP-nya, karena nanti takut ditipu, suruh dia daftar sendiri. Buka akunnya Udin, beli dulu 100 bijinya toh, ya kan? Beli dulu 100 bijinya ke Master Stokis atau ke Apply, terus, supaya bapak nggak ditipu, coba bapak daftar sendiri. Udin yang pasti. Karena input data itu cuma pakai jari, tidak pakai kaki, tidak perlu KTP, cuma pakai Telunjuk. jari. Itu yang biasa kami lakukan sehingga member baru itu sejak awal dia sudah tahu cara posting. Begini-begini mengerti kan? Nanti mungkin bisa WA saya ya. Siap. Nah, sudah sampai di sini lewat 3 menit baca denda ini. Ya, Yang mendadak kepala saya. Kenapa uangnya bentuk fisik? ya. Caranya bukan rupiah ke rupiah. Kenapa bukan rupiah ke rupiah? Ya, pertama kalau rupiah ke rupiah berarti bisnis kita hanya lokal, Indonesia doang. Itu kan global. Ya, kita ini kan mega glory yang internasional. Sekarang kita punya cabang 27 Negara. negara. Di negara-negara itu dia juga punya mata uang. Maka untuk menyatukan transaksi ini di seluruh dunia digunakanlah BB. Dulu saya dengan Mas Yuli ini awal-awal kita sebutnya dolar NGI. $1 NGI waktu itu masih 14.500 ya. Terus ditegur sama Menteri Keuangan. Kenapa mau pakai istilah dolar? Karena itu subversif. Berarti NGI itu negara dalam negara. Ya pakai dolar NGI, maka disarankan menggunakan istilah Point value. point value. 1 poin sama dengan 20.000. Di Filipina harga M57 ya 100 biji. Di cabang Amerika ya 100 biji. Di cabang Malaysia ya 100 biji. Di cabang semua cabang yang ada di MGI ini 100 biji. Bayangkan kalau pakai uang sendiri-sendiri. Di Indonesia berapa? 2,4. Di Filipina 7.800 peso. Entah kalau di Malaysia berapa? 5.000 ringgit. Terus kalau di Amerika berapa? Pusing nggak Pak Bram hitungnya? Pusing. Pusing. Berarti IT-nya itu ini untuk hitung Indonesia, ini untuk hitung Amerika. Ya servernya banyak berarti. Maka disatukan dalam bentuk BB. Nah, terus namanya juga bisnis masa depan. Ya, e-commerce. Kalau e-commerce maka dia harus e-wallet. Kenapa e-wallet? Karena ujungnya adalah e-money. Siapa yang punya Gojek aplikasi? Aplikasi Gojek, Pak Yuli, ada saldonya di GoPay. Nah itulah e-money.
Bisa nggak buat beli makanan di Indomaret? Bisa. Jadi kalau dibilang rupiah, kenapa nggak rupiah ke rupiah? Itu pasti bisnis zaman dulu, old fashion. Ya kalau mau uang dengan uang, kamu mundur lah berbisnis di 2010. Pasti uangmu ditransfer ke rekening. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada lagi, jarang. Kalaupun dia bisnisnya masih ditransfer, kan banyak yang bilang, Pak, kan enak, langsung uang dengan uang. Ya kamu mundur di tahun 2010. Kalau zaman sekarang sampai depan nggak ada lagi orang pakai uang dengan uang, tapi uang dengan e-money. Makanya harus ada e-trading. Kalau sudah e-trading pasti itu bisnis e-commerce. Commerce. Nggak ada bisnis e-commerce di tahun 2010, no, nggak ada. Adanya di 2017 ke Ke atas. Entah sampai kapan. Ya. Nanti nggak ada ATM. Ada lagi? Nggak ada ya? Udah lebih dari 7 menit. Sudah gitu. Iya. Sudah? Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita pencerahan. Ya, terus selalu berdoa. Jadi orang yang sukses di bisnis network itu orang-orang yang selalu positif. Saya belum pernah menemukan orang sukses di network marketing itu dari orang negatif. Nggak ada. Baru 5 dolarnya bubar. Kenapa? Negatif apa-apanya? Ya kan? Tidak ada orang yang sukses di bisnis MLM orang-orang yang negatif. Maka di semua kesempatan berusahalah sekuat tenaga, daya upaya untuk selalu berpikir positif. Ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan upland. Plan punya dulu pikiran positif. Berapa hari? 5 hari. Nggak bisa. Pikiran positif itu hanya Bapak Ibu yang buatnya. Kita bisa membuat surga dari neraka atau neraka dari surga, itu yang bisa bikin hanya pikiran kita. Ya, seperti gambar tadi, I'm cute. Ingat ya, balik lagi gambar tadi, nanti saya share di grup. Itu untuk alat bantu membuat orang yang punya pikiran negatif terhadap bisnis ini menjadi positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.